Kota ini sendiri namanya adalah Zanshan. Belanda negeri kincir, katanya. Ini lagi pada berantem apa lagi main ya? Apa mau kawin? Kerennya rumah-rumah Eropa tuh mereka suka dibangun udah dari ratusan tahun yang lalu, teman-teman. Nih kayak misalkan ya, bangunan ini bagus banget nih. Ini dia itu udah dari tahun 1795. Jadi bangunannya udah tua banget. Itu emang salah satu ya keunggulan dari negara-negara Eropa. Kalau kita jalan-jalan ke sini, bangunan terus sejarah-sejarahnya itu udah dari ratusan tahun, dan memang mereka mencoba untuk dipreservasi biar bangunannya tetap sama walaupun dunia udah jadi modern banget dan lain sebagainya. Mereka menjaga itu. Jadi seringkali kita lihat dari luarnya itu tuh masih kayak udah tua-tua, tapi pas kita ke dalam, oh ternyata memang udah modern gitu. Dalamnya modern tapi luarnya dijaga biar tetap tua. Dan ini menurutku jadi identitas dan jadi daya tarik tersendiri ya. Jadi mereka fokus aja ke yang jadi apa adanya gitu. Emang dari dulu kita seperti ini, dan itu yang dijaga terus dan malah menarik buat turis-turis yang datang. Kota ini sendiri namanya adalah Zanshan. Mungkin aku pasti menyebutnya nggak tepat gitu ya. Nah, kota ini jadi setelah Perang Dunia II itu kan Eropa lumayan hancur-hancuran ya karena perang, dibom dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara untuk mereka bisa preservasi atau menjaga kebun-kebunnya, terus rumah-rumah tradisionalnya, terus juga ini nih windmill-nya kayak gini adalah dengan cara akhirnya setelah Perang Dunia II dipindahin tuh windmill yang masih tersisa beberapa ditaruh di tempat Zanshan ini. Tujuannya biar nanti kalau kita fokusin di sini kita bisa menjaga bangunan-bangunan dan juga windmill kayak gini nih untuk bisa tetap berlangsung sampai ratusan tahun ke depan. Uniknya ini juga bukan cuma tempat yang dimana tourism aja, jadi cuma buat turis untuk datang, enggak. Jadi ternyata walaupun udah dipindah-pindahin, ditaruh di sini, tapi masih banyak warga lokal juga yang mereka masih tinggal di sini gitu. Jadi saat kita berkunjung ke kota ini atau ke bagian ini gitu ya, kita dipastikan untuk tetap harus menghargai privasi dari warga-warga lokal yang ada di sini. Kalau kalian lihat ini penuh banget turis ya, jadi banyak banget turis nih dari mancanegara. Kalau aku lihat sih tadi turis-turis Asia kayak Cina itu banyak tuh, dari Middle East juga banyak, dari bermacam-macam tempat gitu. Karena memang si kincir angin ini memang sesuatu yang khas banget ya dari Belanda ya. Dulu ada lagu trio Kwek-Kwek, Belanda negeri kincir, katanya. Kalau kalian adalah generasi milenial pasti tahu tuh lagunya. Hard for you. If you're not feeling good, let me know. Bring me into golden sunlight. Toilet. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Kamu suka kayak mandi pakai sabun-sabun atau apa ya, kayak alat lucu gini nggak sih? Aku tuh suka banget liat deh. Lucu ya, ini kayak buat bath bomb gitu, jadi dimasukin ke bathtub atau tempat berkubang ya kan. Nanti dia mengeluarkan wangi-wangi dengan sensasi-sensasi yang menggemaskan. Ini sabun loh teman-teman, lucu banget nggak sih? Tuh bentuknya coklat gini. Kalau kalian ingat ya, waktu kita di Jerman ada Airbnb yang dia tuh ngoleksi kayak berbagai bukan toples ya, tapi dari tin gini loh. Lucu ya. Nah, di sini dijual ternyata tuh, lucu banget. Kayak rumah-rumah jahe. Nih, ini kayak tempat-tempat untuk naruh coklat.
Nah, ini coklat-coklatnya. Tapi emang coklat tuh populer banget ya di Eropa sebagai produk-produk. Nah, di sini kita bisa nyobain berbagai macam keju nih teman-teman. Salah satu yang aku paling bingung waktu aku pindah ke Denmark adalah aku tuh nggak tahu nih keju yang mana bedanya gimana. Karena kan waktu di Indo kita cuma ada keju ya udah, misalkan keju Kraft ya udah Kraft aja gitu kan, kayak satu bentuknya ya kayak gitu, bisa diparut dan lain sebagainya. Tapi di sini tuh banyak banget berbagai macam keju, atau mungkin dulu aku kurang berpengalaman aja dalam makan keju. Kita cobain ya. Ini keju dari sapi extra old. Enak banget ternyata ini. Kalau ini dari domba, dia juga extra old. Kok enak semua. Oh, kalau yang domba tuh dia ada apa ya, aromanya teman-teman. Jadi kayak ada aroma domba-dombanya gitu pas dimakan. Ini dengan tambahan cabe, dia ada red chili-nya. Ini ada bawang putihnya. Lucunya kalau kakaknya bajunya ini. Aku nggak tahu ya, apa karena aku kebawa suasana. Tapi enak banget keju-kejunya, kayak apalagi yang tadi di awal-awal tuh yang extra old dari domba dan juga dari sapi tuh enak banget rasanya. Aku tunjukin lagi ya berbagai keju-kejuan. Ya ampun, ini keju black garlic, bawang putih yang hitam. Jadi bawang hitam gitu namanya. Wow. Ya ampun, ada lavender. Ini truffle, tadi kita udah cobain nih teman-teman, lumayan enak. Oh, ini tadi ya yang apa namanya, yang ada cabenya. Wow. Kita lanjut yuk, cobain. Nah, ini yang lavender, kita cobain rasanya kayak apa kalau lavender. Warnanya biru. Nggak suka sih. Kayak makan kembang. Red pesto. Aku kurang suka sih. Aku kayaknya lebih suka yang alami asli. Itu lebih enak buat aku. Pengen nyobain nggak? Tulis di komen ya. Aku doain kalau kalian pengen kesini, semoga bisa terwujud, bisa tercapai, nyampe kesini sekalian dan sekeluarga atau siapapun yang pengen kalian bawa kesini. Amin. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe. Salah satu yang jadi barang terkenal dari Belanda tuh juga adalah sepatu kayu kayak gini teman-teman. Nah, sepatu kayu ini namanya clogs, dan jadi di sini tuh dia lagi nerangin di berbagai region di Belanda mereka punya
tipe-tipe sepatu yang beda-beda nih untuk si Clogs ini. Sebenarnya yang bikin aku paling penasaran adalah sepatu kayak gini emangnya nyaman gitu ya, karena kan kelihatannya keras banget. Apakah beneran nyaman bisa dipakai untuk sehari-hari? Karena kayak gini nih teman-teman, mereka tuh nunjukin sepatu ini dia tuh nggak cuma dipakai untuk sehari-hari, maksudnya ini bukan cuma pajangan ya, ini beneran mereka pakai gitu. Dan ini adalah sepatu-sepatu yang dipakai saat mereka kerja tuh. Kayak di foto ini misalkan, ini laki-lakinya pada pakai Clogs semua, sepatu Clogs ini. Nih, ada beda-beda nih dengan kayak beda-beda pekerjaan. Ini Clogs yang udah diganti, bawahnya jadi karet. Nah, ini buat nelayan-nelayan, tapi yang kerjanya tuh di tempat yang sangat dingin gitu. Jadi di bawahnya tuh lancip buat kalau lagi di es. Tuh, lihat lucu ya. Jadi ada beberapa daerah di Belanda kayak Marken itu mereka pada saat musim dingin memang lautnya itu tuh jadi membeku. Nah, jadi untuk para nelayan-nelayan yang mereka mau ngambil ikan kayak gitu, mereka harus pakai sepatu kayak gini untuk biar bisa jalan di atas es. Menarik banget ya. Nah, ini adalah sepatu Clogs untuk hari Minggu teman-teman. Jadi kalau yang lain itu tadi kan untuk fungsi gitu ya, untuk dipakai di fungsinya apa, diadaptasi desainnya sesuai. Tapi kalau yang ini untuk hari Minggu dia lebih dari untuk ngelihat keindahannya dari si sepatu itu. Aku masih belum paham sih bagaimana ini bisa dipakai, karena ini kelihatannya sangat-sangat tidak nyaman ya buat aku. Ini untuk pernikahan tuh, sepatu Clog untuk pernikahan. Jadi sepatu-sepatu ini teman-teman kayak gini, ini dia udah lebih dari 300 tahun ternyata. Di zaman itu bahkan sepatu-sepatunya ini dilukis, dia punya lukisan yang bagus banget sesuai dengan apa yang dijelaskan di Bible. Tuh, jadi ada ceritanya, jadi ada gambarnya tuh. Ada gambarnya dan ada ceritanya. Nah, ini untuk nikah nih teman-teman. Jadi diukir dengan bagus banget. Wow, dramatik sekali sepatu ini. Tadi kan pertanyaannya adalah apakah ini nyaman. Nah, ayo kita buktikan teman-teman. Di sini adalah sepatu yang lumayan modern ya, tapi dia sama tuh. Dalamnya kayu semua. Luarnya, bawahnya juga masih kayu. Cobain. Nih, aku lagi nyoba sepatunya. Teman-teman tuh lihat ya di bawah ya. Tuh, bentuknya kayak gitu. Dia ternyata ya, aku kira berat, tapi ternyata tuh dia malah enteng banget teman-teman. Dan di bawah, di dalamnya tuh ada kayak sambungan, jadi nggak flat gitu loh. Dia ada bentuk likunya dalamnya yang dipakai di kaki tuh lumayan enak. Jadi ini ternyata nggak seburuk yang aku pikirin ya. Rasanya lumayan nyaman dan juga enteng banget. Cuma karena aku kebiasaan untuk pakai sepatu-sepatu yang dalamnya itu ada bantalannya gitu ya, jadi lebih lembut. Kayaknya ini nggak cocok sih buat kaki-kaki kayak aku. Ya, rasa penasaran setidaknya sudah terpenuhi.